Shalom semua, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik, gimana perasaanmu hari ini? Gimana? Ada yang mau jawab, gimana perasaanmu hari ini? Aurora deh, gimana perasaanmu hari ini? Luar biasa tuh gimana? Sedih, seneng, bahagia atau apa? Campur-campur gimana? Bingung. Ada bahagianya, ada sedihnya, oke. Lalu saya mau tanya satu pertanyaan, gimana hubunganmu dengan Tuhan hari ini? Sudahkah hari ini kalian berjumpa dengan Tuhan? Sudahkah hari ini kalian menyediakan waktu untuk berdua dengan Tuhan? Pertanyaan ini saat itu datang kepada saya. Pertanyaan yang, sudahkah kamu punya waktu buat Tuhan, untuk berdua dengan Tuhan? Ini cukup menusuk saya. Saat Tuhan punya banyak waktu untuk dengerin kita, apa yang menjadi kesakitanmu, apa yang menjadi kesedihanmu, gimana perasaanmu hari ini, Tuhan menanyakan hal yang sama, gimana sih perasaanmu hari ini? Tapi sometimes kita gak mau dengerin. Bahkan untuk mencintai firman, untuk kita duduk menyediakan waktu di tempat ini pun kita masih sibuk dengan handphone kita masing-masing. Saat kita duduk di tempat ini, saat firman dibagikan, berapa dari kita yang pay attention sama firman itu? Berapa dari kita yang bahkan ngobrol? Berapa dari kita yang segitu kita gak mencintai Tuhan? Saat saya pernah share di tempat ini, saya dikasih sebuah kenyataan bahwa Yem, kamu tuh tidak mencintai Tuhan. Saat Pastor James datang waktu itu hari Selasa di sini, dia didatangin Tuhan langsung dan ditanya, kamu cinta sama saya enggak? Ditanyain Tuhan dalam penglihatan bahkan, kamu cinta sama saya enggak? Pastor James jawab, saya cinta sama Tuhan. Saya lakukan A, B, C, D, E, saya cinta sama Tuhan. Tapi suatu kenyataan yang Tuhan bilang, kamu gak cinta sama aku. Hancur gak? Hancur. Tuhan itu pengen kenal loh sama kita. Tuhan itu pengen perhatian kita. Seperti kita minta perhatian saat kita sakit. Saat kita ngalamin sakit, kita ngalamin luka, saya pengennya diperhatiin. Saya punya mama, kalau saya sakit, dia marahin saya. Ya kamu sih makannya gak bener gini. Sometimes kita pengennya di alam, didengar. Saat kita ngalamin luka, pertanyaan yang sama, kenapa sih kita diizinkan Tuhan untuk ngalamin luka itu? Why? Kobom waktu pas ngalamin sakit, bahkan sampai Kobom share, sampai pengen mati rasanya. Gimana? Pernah ada pertanyaan gak? Kayak kenapa sih Tuhan bikin saya ngalamin ini? Ada perasaan kayak gitu. Ada perasaan kenapa saya harus ngalamin ini? Jawabannya saya mau buka di Ayub 42 ayat 5. Boleh minta tolong ditayangin? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Seberapa dari kita yang tahu cerita Ayub? Ada yang tahu cerita Ayub? Ayub itu kan orang yang dikatakan saleh, dikatakan baiklah orangnya. Orang kaya, punya anak, punya istri, pokoknya keluarga baik-baik. Tapi iblis menuntut dari segala kebaikan seperti Sela bilang, nyaman, lagi nyaman-nyamannya ya Sela. Tapi hari itu iblis lagi lewat. Terus ditanya sama Tuhan, kamu tahu gak Ayub? Wah, dipromosiin sama Tuhan. Keren dia, saleh, hidupnya baik. Tapi iblis menuntut banyak A, B, C, D, E sampai
kekayaannya hilang, kesehatannya hilang, sampai anak istrinya pun meninggalkan. Anaknya mati, istrinya meninggalkan dia. Tujuannya untuk apa sih? Kenapa Ayub harus ngalamin dari A sampai Z penderitaan yang bahkan untuk manusia dilihat aja kayaknya aduh teman-temannya aja tuh ngotbahin Ayub tuh sampai segimananya gitu. Udahlah kamu menyangkal aja nama Tuhan, kamu jangan lagi nurut-nurut kata Tuhan. Suruh menyangkal Tuhan. Suruh ngata-ngatain Tuhan. Ternyata dari kesalehannya dia. Kalau dari firman ini di dalam Ayub 42 ayat 5, saya minta ditayangin. Stay aja ayatnya. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja ternyata kesalehannya Ayub waktu itu. Kata orang. Dia dengar dari orang tuanya. Berapa dari kita yang lahir dari keluarga Kristen? Seberapa dari kita yang lahir dari keluarga Kristen? Kita kenal, oh ada Tuhan Yesus dalam hidup kita ikut sekolah minggu, saya kenal Tuhan Yesus, saya tahu siapa Tuhan Yesus, saya terima Roh Kudus. Tapi ternyata Ayub belum kenal siapa Tuhan. Why? Kenapa kita harus ngalamin kesakitan, penderitaan, permasalahan? Karena kita harus kenal siapa Tuhan. Kita harus kenal siapa Tuhan. Saya tanya sama anak-anak CG saya. Kenapa sih kamu mau masuk ke CG? Melalui CG saya mau kenal siapa Tuhan. Saya mau ngalamin Tuhan. Saya mau lebih dekat sama Tuhan. Jawabannya seperti itu. Tapi jawaban saya gini, di CG sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa kenal Tuhan. Saya jawab gitu. Kamu bisa tahu siapa Tuhan melalui CG. Karena banyak anak-anak yang akan cerita, banyak teman-teman cerita, ketua CG cerita, share gimana sih kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita kenal satu dengan yang lain, gimana sih cara Tuhan kerja di Sheryl, gimana sih cara Tuhan kerja di Melin, gimana sih cara kerja Tuhan di JJ. Kita dengar, kita tahu siapa Tuhan. Tapi saya jawab, kamu gak akan pernah bisa kenal Tuhan di CG. Tapi kamu akan kenal Tuhan kalau kamu baca firman, duduk berdua ngalamin Tuhan sendiri. Satu minggu ini saya di kantor lagi ada auditnya audit pusat. Dan saya bahkan pulang sampai kemarin sampai jam 7 baru pulang. Pokoknya sampai sore pulang tuh. Dan tadi pun saya baru pulang jam setengah 6. Saya tuh ngelakuin sebuah kesalahan. Ini sepele dan saya tuh ngapain gue ngelakuin kesalahan ini. Dan pas lagi ada audit. Wah, penting sekali. Saya tuh datang ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya takut. Tuhan saya takut beneran ini, beneran saya takut beneran. Beneran saya takut baru setahun setengah lah kerja di sini. Tapi udah ngalamin udah ada audit dan pas lagi ngelakuin kesalahan. Wah, stresnya bukan main. Saya datang ke Tuhan. Saya belajar untuk setiap ketakutan saya, kecewa saya, semua perasaan yang saya punya setiap hari itu saya berikan kepada Tuhan. Saya kasih ke Tuhan. Saya belajar untuk berdiam diri, saya baca firman. Dan itu tuh malam sebelum besoknya audit untuk saya. Saya beneran stres, saya pengen, udah besok bangun pagi lah, pagi-pagi saya bangun. Sampai malam tuh gak ada firman datang ke saya. Setiap ada problem saya bilang, Tuhan tolong firman-Mu please. Gitu. Please tolong firman-Mu Tuhan. Sampai pagi saya duduk diem dengerin Tuhan. Tuhan gimana ini? Saya cuma berdoa dan saya diingetin waktu pas bangsa Israel
pengen keluar dari tanah Mesir. Tuhan itu kan bilang, Tuhan mengeraskan hati Firaun, benar? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan ada waktu di mana Tuhan itu membuat Firaun, membiarkan bangsa Israel lewat, benar, bahkan dikasih segala kekayaan dari yang tadinya budak, dikasih segala harta, kekayaan, emas, semua dibawa sama bangsa Israel. Dibiarkan untuk pergi. Tuhan, seperti firman yang kau bilang, Engkau membiarkan bangsa Israel lewat, Engkau juga seperti hal yang sama. Engkau tutuplah mata audit itu untuk saya biarin lewat. Seperti Engkau menutup mata Firaun. Tolonglah Tuhan. Dengan apa ya? Dengan kepasrahan saya, Tuhan tolong. Tapi hati saya masih takut. Saya jujur sama Tuhan. Tuhan tetap saya masih takut. Sampai ada di grup saya tuh ada pembacaan firman gitu ya. Dan di bawahnya suka ada quotes, bukan quotes ya, firman Tuhan, apalah pokoknya rema. Orang pertama yang ngirim akan ngasih rema itu. Dan di situ bilang, just believe. Tuhan bilang apa? Just believe. Percaya saja. Di situ saya punya kekuatan. Oke, percaya saja. Firman sudah datang ke saya 2 kali. Ya. Terus just believe. Oke. Saya terima firman itu. Saya percaya, saya berangkat kantor dengan hati yang kuat. Dan anehnya audit itu nggak minta gini. Jadi saya itu kerja sebagai account receivable. Jadi saya saya mengarsip faktur dan saya adalah orang yang serah terima dengan sales. Saya serah terima faktur penagihan dengan sales. Dan itu ada lembar serah terimanya. Dan saya buat kesalahan di lembar serah terima itu. Terus audit itu sempat minta, saya sudah faktur-faktur sudah dicek dan segala macam. Dan tiba-tiba saya pikir saya udah lolos ya, sehari lewat, 2 hari lewat, hari terakhir bilang, just believe, firman itu saya pegang, just believe, oke, just believe. Semakin siang, audit nggak minta. Semakin siang, audit nggak minta. Saya tanya, Sin, BPPF bukti penerimaan serah terima faktur udah diminta belum sama audit? Belum diminta, kayaknya dilupa deh. Iya tah? Iya. Puji Tuhan. Semakin siang, closing lah kita. Closing audit. Udah closing audit, BPPF nggak dicek. Puji Tuhan, itu firman. Just believe. Saya bilang kalian ya, kamu punya masalah apapun dalam hidupmu, saat kamu datang ke firman, Jesus is the way. Tuhan adalah jalan, Dia kebenaran, Dia hidup. Kamu punya masalah apa? Kamu perasaanmu kayak gimana? Datang ke Tuhan. Cari Tuhan. Datang ke Tuhan. Kalau Tuhan bisa ngelepasin bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, why not Tuhan gak bisa? Kenapa enggak Tuhan ngelepasin saya? Saat kamu datang ke firman, kamu tuh punya kekuatan. Kamu mau punya luka sebesar apapun, itu baik buat kamu supaya kamu kenal Tuhan. Saya pernah ngalamin satu ketakutan yang sangat luar biasa. Saat itu saya gak punya uang, saya bener-bener gak punya uang, udah di pertengahan bulan, gak punya uang lagi ya kan. Satu malam saya tuh kebangun, entah kenapa satu malam saya kebangun dan rasa takut yang sangat luar biasa itu menguasai hati, pikiran, jiwa, tubuh saya, bahkan saya sampai gemeter. Bayangin, malam-malam kebangun, saya gemeter, saya ketakutan, saya gak punya uang Tuhan, saya gak punya uang.
Saya berusaha untuk baca firman, gak ada ketenangan. Saya berusaha untuk saya nyanyi, nyanyi pujian, praise and worship, gak ada ketenangan. Rasa takut itu menghantui saya. Saya coba kasih ke Tuhan, Tuhan saya takut, pokoknya saya jerit, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan saya takut, saya nangis, Tuhan saya takut. Dan saya belajar untuk saya berdiam diri di hadapan Tuhan dan ternyata segitunya ya saya mencintai uang. Bahkan saya gak bisa hidup tanpa uang. Melalui permasalahan yang kita alamin, kita sadar siapa kita, siapa yang kita cintai. Banyak orang ngomong kayak di dalam permasalahan tuh semua jelek-jeleknya lu, di dalam pressure tuh semua yang realnya lu tuh keluar semua. Bener gak? Dan saya menghadapi kenyataan bahwa gila gue tuh segitu cintanya sama uang ya. Sampai gak ada duit aja gue bisa takutnya setakut ini. Di dalam permasalahan saya kenal diri saya. Akhirnya saya dapat ketenangan dan saya tidur. Besok paginya saya datang lagi ke Tuhan. Tuhan tolongin saya gak punya uang, ini gimana? Sampai satu firman datang ke saya. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan. Saya tidak hidup dari roti saja, saya hidup karena perkataan Allah. Saya hidup bukan dari roti saja, saya hidup dari perkataan Allah. Itu dari pagi. Saya mandi, saya ngomongin itu. Dari mandi saya ngomongin itu. Saya saat takut saya muncul, saya perkataan firman lagi. Saya perkatakan firman, saya hidup bukan hanya dari roti saja tapi dari setiap firman. Saya hidup bukan hanya dari roti saja tapi dari firman. Itu terus saya suarakan saat ketakutan saya muncul, saya mulai perkatakan lagi sampai saya punya kekuatan. Satu kali, saya percaya firman itu, saya pegang kuat firman itu dan saya datang ke tempat ini, ke LG. Dalam perjalanan saya pernah cerita sama JJ sama Melin. Dalam perjalanan, entah gimana kocaknya ada duit terbang 100.000. Terbang, glinding, 100.000 ke saya gitu. Pas lagi berhenti di lampu merah. Ambil, ijo berangkat. Duit 100.000 datangnya dari mana? Coba bayangin. Tapi anehnya saat saya terima uang itu ya, 2 menit lah. Hati saya takut lagi. Gila, saya tuh sampai, ya Mima lu segitu cintanya sama uang. Sampai baru dapat duit lu baru dapat mujizat Tuhan, lu baru dapat uang yang gelinding terbang entah dari mana asalnya 100.000 di hadapan lu, tapi percayamu gak naik. Kamu gak bisa serahin masalah uang ke Tuhan. Why? Saya mengenal diri saya lagi. Sekali lagi Tuhan ingatin. Dan saya ke tempat ini besoknya hari Rabu, bukan besoknya berarti. Minggu depannya hari Rabu itu uang saya simpan. Saya belum butuh. Minggu depannya saya datang ke taman, saya berdoa. Dan Tuhan bilang, kasih uang itu buat penjaga taman. Uang lagi 100.000-nya baru dapat, kasih uang ke penjaga taman. Oke. Saya tuh sempet kasih enggak. Aduh ini ntar bang, kayu butuh kasih enggak. Akhirnya saya belajar untuk taat, saya kasih. Dan waktu pas di taman Tuhan tuh bilang kamu kerjain ini ya. Saya akhirnya jualan. Saya mah jualan yuk. Saya jualan lah segala macam. Dan dari penjualan itu lebih dari apa yang saya kasih, yang bahkan itu bukan dari saya. Saya enggak, bahkan itu uang 100.000 bukan dari saya, tapi dengan berat hati saya mau kasih ke Tuhan. Tapi saat saya belajar taat untuk kasih ke Tuhan, ternyata Tuhan gantikan lebih besar dari itu. Sometimes ketakutan yang kita alamin, kesakitan yang kita alamin,
itu hanya sebagai lonceng untuk kamu kembali ke Tuhan. Lihat sini, lihat sini, lihat sini, lihat sini. Kamu gak usah lihat masalahnya, lihat ke sini. Aku tuh di sini, aku Tuhan tuh di sini. Bahkan firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saat kamu duduk, saat ini sekarang, dengerin saya ngomong, atau kamu lagi main handphone, atau kamu ngobrol sendiri, ada nggak Tuhan di situ? Ada nggak? Ada. Saat kamu ada masalah, saat kamu ngalamin disakitin, bahkan seperti salah dihianatin, ada nggak Tuhan di situ? Ada. Saya buktikan sendiri ya, Tuhan itu akan membuat Sela menang, sudah membuat Sela menang. Mimbar ini ada untuk mengingatkan kita semua, yuk balik ke Tuhan, lihat ke Tuhan. Tuhan itu pengen dikenal sama kalian. Seberapa frustrasinya Tuhan, ini bahasa saya ya, untuk kenal kita semua. Untuk supaya dapat perhatian kamu tuh Tuhan tuh gimana sih caranya? Ada masalah, hati yang sakit, hati yang kecewa dengan orang tua, gak ada lagi yang bisa kamu percaya, pacarmu meninggalkanmu. Itu buat kamu balik ke Tuhan. Yuk lihat sini, jangan lihat masalahmu. Saat orang-orang cerita-cerita di Alkitab, Tuhan gak pernah ngasih hanya solusi. Kamu datang ke saya dong, saya ini solusi. Saya ini solusi. Kamu mau solusi keuangan, mau solusi apa, pelajaran, ke hikmat, perlu apa? Tuhan. Lembah, masalahmu, sakitmu, itu adalah golden place-nya Tuhan. Untuk narik kamu kembali, untuk kamu kenalan dengan Tuhan. Kamu kenalan deh sama Tuhan. Kalau kamu lagi punya masalah, kenalan deh sama dirimu. Kenalan deh sama Tuhan. Satu cerita, sharing dari Pastor Raguel Lewi waktu itu hari di sini. Itu cukup mengejutkan saya sih. Oh gitu. Sampai saya bilang, oh gitu. Dia itu cerita, saat kamu lagi melakukan kesalahan, Tuhan itu lihat dan tahu kamu tuh berjalan ke arah mana. Ngerti gak? Misalnya, kamu ini apa ya? Misalnya kamu lagi kamu lagi berjalan, dan kamu pengen ke arah sana itu punya sebuah keyakinan, saya yakin saya akan berjalan ke arah sana. Saya mau berjalan ke arah sana, tapi Tuhan dari atas, ngelihat semua dari atas, di sana ada jurang. Di ujung sana ada jurang. Saya yakin masa depan saya tuh jadi polisi. Saya pasti harus jadi polisi. Saya dengan yakin jalan. Ternyata di sana ada jurang loh. Di sana ada jurang. Dan Tuhan kasih batasan ke kamu, dikasih tembok di depan mata kamu. Pak. Pastor Raguel bilang, Tuhan itu hatinya seperti Bapa yang gak akan pernah biarin kamu masuk jurang. Hatinya itu hati seorang Bapa yang mau ngelindungin anaknya, jangan sampai kamu ke sana. Jangan sampai kamu ke sana dan kamu masuk ke jurang. Tapi saat kita dihadapin dengan halangan itu yang harus membuat kita balik arah, sakit. Kadang kita terluka, kadang kita sedih, kecewa. Bukan hanya kecewa sama orang tua, bahkan kecewa sama Tuhan. Tapi itu bukan masalah buat Tuhan. Dia hanya pengen kamu selamat, udah itu aja.
Dia pengen kamu selamat. Dia gak akan mau kamu terjerumus. Dia gak mau kamu masuk jurang. Dan itu saat Pastor Raguel Lewi cerita itu. Saya tuh, ya Tuhan, segitunya ya. Saya gak ngerti loh hatimu. Ternyata engkau seorang Bapa yang pengen jangan sampai saya tuh masuk jurang di jalan yang saya pilih. Gimana caranya supaya kita bisa jadi anak Tuhan yang berkenalan dengan Tuhan? Gimana kita jadi anak Tuhan yang benar-benar dalam tanda kutip anak Tuhan? Siapa yang tahu Doraemon? Nah, Cide Evelyn langsung, karena Cide Evelyn suka banget Doraemon ya. Doraemon. Nobita tuh orangnya gimana sih? Nobita tuh orangnya gimana sih? Bergantung penuh sama Doraemon. Bayangin ya, Nobita tuh bodoh. Pernah nggak di kertas ujian Nobita tuh nilainya 100? Pernah nggak Ci? Nggak pernah boy. 100. 60 pernah nggak Ci? 5 deh. 2. Nggak ada. Hah? 10 ya mentok-mentok di 10. Bayangin sebodoh apa coba si Nobita. Dia bodoh, Nobita sebodoh. Terus dia insecure sama siapa namanya? Bukan, yang rebutin nama Deki Sugi. Oh, dia pengen deketin si Suka tuh. Deki Sugi lebih ganteng, kinclong ya kan. Dia insecure, dia insecure. Dia tidak sekaya Suneo, benar. Suneo kan kaya ya, semua mainannya berkelas ya, dari luar negeri lah segala macam lah gitu kan. Suneo berkelas. Dan dia tidak sekuat Giant. Ya enggak? Dibully terus tuh sih Nobita. Sejujurnya saya enggak gitu ngeh sama ceritanya si Nobita. Tapi saya tahu si Nobita itu nggak sekuat Giant, bahkan insecure dan segala macam. Tapi satu hal yang kita harus belajar, dia itu sangat bergantung sama si Doraemon. Dia nggak punya batasan sama Doraemon. Dia ngalamin dibully sama Giant, balik-balik datang ke rumah, Giant gitu. Dia teriak, dia datang ke Giant, gak ada batasan antara Doraemon dan Nobita. Gak ada batasan sedikit pun. Perasaannya mau semarah apa, perasaannya mau sedih apa, dibully, abis-abisan gitu. Bahkan sampai kadang-kadang jalannya gak bener ya gak. Suka kayak gitu. Tapi gak ada batasan antara Doraemon dan Nobita. Untuk menyampaikan perasaannya dia. Itu yang harus kita lakukan saat kita bersama dengan Tuhan. Perasaanmu mau kayak gimana, sesedih apapun, sefrustrasi apapun, sampaiinlah ke Tuhan. Jangan hanya kayak di ketua-ketua CG kamu bisa sampaikan perasaanmu. Tuhan pun pengen denger perasaanmu tuh gimana langsung dari mulutmu. Sedihmu, kecewamu, kasih ke Tuhan. Tuhan, saya hari ini ngalamin ini. Tuhan pengen audit, saya takut. Aduh, saya ngalamin kesalahan, kenapa harus sekarang sih ngalamin kesalahannya? Kemarin-kemarin kan enggak, auditnya enggak datang gitu. Pusing, Tuhan tolong. Tuhan, aku enggak punya uang. Tuhan, aku mau kuliah tapi aku enggak punya uang. Sampaikan perasaanmu ke Tuhan. Saya nanya, Doraemon pernah enggak ninggalin Nobita dan enggak nolongin Nobita? Sekalipun Doraemon bilang enggak dan tahu nih bocah bakalan ngelakuin kesalahan lagi, sekalipun ditolongin nih bocah bakalan ngelakuin kesalahan dan keonaran lain lagi, tahu enggak Doraemon? Tahu. Dia kenal siapa Nobita. Tapi ditolong enggak? Ditolong. Jadi yuk datang ke Tuhan. Come to Jesus. Gak ada jawaban lain dari segala kesakitanmu selain daripada Tuhan. Handphonemu gak akan menyelesaikan masalah. Temanmu bahkan gak bisa menyelesaikan masalah. Tapi temanmu bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Tapi semua solusi
ada di Tuhan. Jadi datang kepada pribadi yang mengasihimu, datang ke pribadi yang mencintaimu seutuhnya tanpa syarat, sebobrok-bobroknya kamu, sebodoh-bodohnya Nobita, Doraemon, tetap mau terima. Itu yang jadi pesan saya. Saya berdoa setiap firman yang ada di tempat ini membuat kita kembali ke Tuhan. Tidak ada satupun firman. Saya membekas sekali perkataan Ci Devlin. Tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Dan saya berharap setiap firman itu seperti pedang bermata dua yang memisahkan jiwa dan roh. Dari yang kita tadi tidak percaya tapi di dalam roh kita kuat dan akhirnya mempengaruhi jiwa kita. Dan kita bisa kuat di dalam Tuhan. Kita mau tutup dan kita mau nyanyikan satu lagu. Kaulah segalanya. Boleh, saya boleh minta ditampilin satu full liriknya, boleh? Bolehkah? Dari awal. Baik. Hah, apa ini? Kau Bapa yang mengasihiku. Salah. Oh, jangan yang praise, bukan yang praise. Yang worship. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Di liriknya gini, Kau Bapa yang mengasihiku. Kita yakin gak dengan lirik ini? Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasamu, good job. Terima kasih buat jawabannya. Kuasamu memulihkanku. Kuasa Tuhan akan pulihin hati kita. Hati yang luka, hati yang hancur. Kuasa Tuhan yang memulihkan. Bahkan dia bilang hati yang baru. Seperti firman bilang, aku akan memberikanmu hati yang baru dan menjauhkan daripadamu hati yang bebal. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan. Hari ini yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dan kita beriman kita sudah terima hati yang baru. Untukku dapat melihat, seperti saya bilang setiap problem yang kita alamin, itu supaya mata kita memandang ke Tuhan. Tuhan, Engkau tuh jawaban atas setiap permasalahanku. Engkau itu jawaban atas setiap luka duka dalam hatiku. Rencanamu itu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Seperti firman tadi bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Hatiku haus dan lapar akan engkau. Kaulah segalanya dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, firmanmu, itu menjadi bagianku. Aku pengen firmanmu. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Taruh handphonemu. Saya ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini dengan pengertian. Bayangin dia sebagai Bapa, bayangin dia sebagai Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu Bapa memulihkanku. Terima kasih buat hatimu. Terima kasih Tuhan buat cintamu yang ternyata segitu
begitu Engkau mencintai aku. Untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Yuk terkoneksi dengan Tuhan. Saya ajak kita semua terkoneksi dengan Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan sebuah pengertian. Haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, Tuhan, kami inginkan firman-Mu Tuhan. Kami inginkan Tuhan perkataan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pribadi-Mu Tuhan. Tuhan, gak ada satupun yang dapat menyelesaikan masalahku Tuhan. Gak ada satupun yang dapat menyembuhkan lukaku Tuhan, selain daripada Engkau. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa kan Rajaku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu Kau yang pulihkan hatiku Tuhan. Hatiku yang takut, hatiku yang sedih, hatiku yang hancur Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan. Berikan hatiku hati yang baru. Aku mau menerima hati yang baru yang dari Engkau Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, bahwa rencana-Mu lebih daripada rencanaku. Apa yang aku anggap benar belum tentu benar menurut Engkau Tuhan. Katakan, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Engkau ku pandang. Gak ada yang lain selain daripada Engkau Tuhan. Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih dari aku mengenal diriku. Aku mau mengenal Engkau lebih daripada